Kalau kita bicara tentang kehidupan pasti fluktuatif. Kadang kita merasa ada di sini, di atas, kadang kita ada di bawah, atas, bawah banget gitu. Gue coba throwback ke belakang, ternyata ya itu tadi gitu, bahwa kita punya pertolongan yang dahsyat yang kadang kita sadari atau enggak kita sadari gitu. Nggak terlalu spesial sih karena tidak ada martabak. Susah ternyata ngobrol sendiri ya. Hei, tidak ada yang nimpalin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Mungkin Ini Logika Kita. Halo teman Milk. Kali ini gue sendiri. Tidak ada Evan dan tidak ada si AA. Ya, betul. Kali ini gue lagi ngobrol sendiri. Bisa disebut ini special episode mungkin ya. Special episode. Nggak terlalu spesial sih karena tidak ada martabak. Susah ternyata ngobrol sendiri ya. Hei, tidak ada yang nimpalin nih. Di kali ini gue pengen ngomongin tentang sebuah hubungan. Karena basicnya memang Milk Podcast ini kan kita sepakat lah yang kita obrolkan dan menjadi niche obrolan kita adalah obrolan tentang relationship. Cuma ada yang berbeda mungkin kali ini gue pengen berbicara tentang relationship tidak hanya sesama manusia, tapi hubungan vertikal kepada Sang Pencipta. Kenapa gue pengen ngomongin ini? Karena dalam kepercayaan gue di agama Muslim, Islam, itu memang ada hablum minan nas dan hablum minallah. Memang dua-duanya harus berjalan beriringan gitu. Karena kita tidak bisa menitik beratkan pada salah satunya menurut gue. Ketika hablum minan nas jalan, memang bagus kita akan dipermudah urusan dunia, kita bisa sering tolong menolong lah, salah satunya contohnya. Dan di samping daripada itu ya balik lagi, gue merasa kita juga butuh, gue sendiri sih, gue pribadi merasa butuh untuk membuat sebuah hubungan yang baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ternyata yang gue sadari, mungkin ini akan lebih masuk ke spiritual journey gue kali ya. Ada banyak kemudahan yang terjadi di hidup gue selama sekian puluh tahun ini. Kalau kita bicara tentang kehidupan pasti fluktuatif. Kadang kita merasa ada di sini, di atas, kadang kita ada di bawah, atas, bawah banget gitu. Beberapa hari ke belakang gue berpikir bahwa ternyata gue bisa melewati hal yang ketika gue menghadapi sesuatu yang menurut gue sulit gitu. Tapi gue masih hidup, masih ada dan masih bisa stay, masih bisa ada sampai saat ini. Kenapa ya? Setelah gue telusuri jauh, gue coba throwback ke belakang, ternyata ya itu tadi gitu, bahwa kita punya pertolongan yang dahsyat yang kadang kita sadari atau enggak kita sadari gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi lain, gimana ya? Gue agak susah membahasakannya, cuma kerasa aja gitu. Tiba-tiba ada kemudahan gitu, ada kebaikan yang gue nggak tahu ya itu tuh awalnya dari apa gitu. Cuman kalau gue boleh sharing gitu ya, gue mengambil intisari dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka dari dua nama tersebut, dari dua Asmaul Husna tersebut, gue juga sadar bahwa mungkin nggak ya kita selalu ada dalam kasihnya, kita selalu ada dalam sayangnya, akan terus gitu. Dan memang yang sering gue pikirin akhir-akhir ini adalah tentang bagaimana kita selalu diperhatikan. Karena konteks simpelnya kayak gini deh. Konteks simpelnya adalah ketika kita let's say sama pasangan, kita kan pasti pengen butuh juga perhatian lah ya dari pasangan. Cara apa yang akan kita lakukan ketika kita pengen dapat perhatian, dapat treatment, terus dapat juga hal-hal yang kita inginkan lah, hal-hal yang baik yang kita inginkan. Pasti kan kita kan memberi dulu sesuatu ya ke si pasangan kita gitu. Entah itu
hal yang dia sukai atau improvement dari kita yang kita kasih ke dia supaya dia ngenotis dan gue makin sayang deh sama lo dari si pasangan kita. Dan itu pula yang sedang gue pikirkan, yang sedang gue cerna, dan yang sedang gue rasa. Bagaimana caranya gue untuk selalu mendapatkan Rahman dan Rohimnya. Bagaimana supaya gue sebagai hambanya yang sangat kecil dan masih sangat jauh dari kata sempurna gitu, tapi gue tetap pengen mendapatkan kasih sayangnya gitu sebagai hambanya. Walaupun sebetulnya ya mungkin banyak manusia juga berpikir ya bahwa tidak ada yang sempurna gitu. Cuma memang ternyata ketika balik lagi ya kita ngomongin tentang hubungan vertikal, hubungan gue sama sang pencipta, yang terjadi adalah Tuhan kita senang ketika kita minta gitu. Tapi kadang gue secara pribadi sih suka luput ya. Karena jadinya kontradiktif atau mungkin paradoks lah ya. Kenapa ya gue kayak gini? Padahal solusinya tuh ada gitu ya, dan nyata. Kadang-kadang gue lupa minta gitu. Nah, missing link ini yang pengen gue koneksikan gitu. Bagaimana caranya supaya gue selalu mengingat, supaya gue selalu bisa memberikan ketaatan dari diri gue, agar selalu bisa senantiasa bersama dalam lindungan, dalam naungan, dan dalam apapun lah. Tidak merasa jauh, gue ingin selalu merasa dekat dengan Sang Maha Pencipta. Ini sangat personal banget sebetulnya ya. Gue juga ngerasa ini sangat personal banget. Dan kenapa akhirnya gue mencoba untuk mempublish ini dan gue sendiri gitu. Karena gue juga ingin sharing dan gue juga ingin tahu insight-insight dari kalian gitu. Gimana sih perjalanan kalian gitu. Apalagi di wilayah spiritual ya. Spiritual journey, perjalanan spiritual kita seperti apa. Perjalanan spiritual teman-teman seperti apa, yang jujur gue juga pengen banyak belajar sih dari teman-teman gitu. Gue menganggap ini sebagai sebuah ruang kontemplatif buat gue sendiri gitu. Ini adalah hal-hal kontemplasi yang akhirnya bikin gue merenung lagi, bikin gue berpikir lagi, merasakan lagi, karena menurut gue ini penting gitu sebagai umat beragama ya. Bagaimana kita harus selalu dekat dengan Tuhan kita. Sebagaimana perenungan secara umumnya ya. Jadi banyak melamun, jadi banyak kontemplasi lah akhirnya. Ruang-ruang kontemplatif. Dan mungkin ini juga bisa jadi kita saling mengingatkan lah. Ini khususnya mengingatkan gue terhadap diri gue sendiri, mungkin ke depannya ketika gue ada posisi yang menuju miss nih gitu, agak belok nih, tapi ketika gue lihat lagi apa yang gue omongkan hari ini, bisa ingat dan bisa kembali lagi ke apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba terhadap sang penciptanya gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Begitu. Dan semoga kita juga senantiasa selalu ada di jalan yang lurus, jalan yang baik, dan selalu ada dalam lindungan. Semoga kita semua menjadi pribadi yang baik. Konteksnya dalam relationship. Kalau untuk di kepercayaan gue, mau itu hablum minallah, hubungan gue sama sang pencipta, ataupun hablum minanas, hubungan gue sama manusia. Ya, itu paling yang bisa kita obrolkan. Kata-kata baik berasal dari sang pencipta, dan kata-kata yang kurang baik itu pure hadir karena diri pribadi gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.